Perang 100 tahun Kroasia Utsmania. Pada pertengahan abad ke-14, Kekaisaran Ottoman mendirikan pijakan di Eropa di sekitar kota Gallipoli. Dari sana, mereka memperluas wilayahnya ke Kekaisaran Bulgaria dan mengepung ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Pada tahun 1361, Ottoman merebut Adrianopel dan menyatakannya sebagai ibu kota mereka. Sebagian besar Moravia Serbia jatuh di bawah kendali Ottoman setelah pertempuran Kosovo pada tahun 1389. Sementara Bulgaria direbut pada tahun 1396. Kedespotan Serbia menjadi pengikut Ottoman. Penaklukan ini membuka jalan lebih jauh ke barat dan memungkinkan Ottoman mencapai kerajaan Bosnia serta kerajaan Kroasia dan kerajaan Hongaria. Kroasia dan Hongaria sejak tahun 1102 berada dalam persatuan pribadi. Dengan wilayah Kroasia diperintah oleh seorang pejabat kerajaan. Kerajaan Slavonia abad pertengahan diperintah dengan terpisah dan bukan merupakan bagian dari gelar kerajaan. Sigismund, Raja Hongaria dan Kroasia, memimpin Perang Salib Nikopolis melawan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1396 yang mengakibatkan kekalahan tentara Eropa. Ia kemudian beralih ke penguatan wilayah perbatasan di wilayah kekuasaannya. Sementara Sigismund dengan perjuangan dinasti, Venesia mengambil keuntungan dari hal ini dan antara tahun 1409 dan 1420 menguasai Dalmatia. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 memungkinkan Kesultanan Utsmania mengerahkan lebih banyak pasukan dalam kampanye Balkan mereka. Bosnia ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II pada Mei tahun 1463 setelah penangkapan Bobovac dan eksekusi Stefan Tomašević, Raja Bosnia terakhir. Pasukan Ottoman kemudian menyerbu negara tetangga Kroasia dan Dalmatia Venesia. Lembah sungai Sana dan Una berhasil dipertahankan oleh Ban Pavol Spirancic dari Kroasia selama musim panas tahun 1463. Ottoman kemudian mengarahkan serangan mereka ke selatan di wilayah Krbava di Kroasia dan di sekitar kota pesisir Senj. Spirancic ditangkap dalam pertempuran pada bulan September dan meninggal di dalam penangkapan. Raja Matthias Corvinus menunggu hingga sebagian besar pasukan Ottoman meninggalkan wilayah tersebut. Pada musim gugur tahun 1463, Corvinus memimpin pasukan dan merebut sebagian Bosnia Utara dan kota-kota di sepanjang sungai Vrbas dan Usora, termasuk benteng Jace pada bulan Desember setelah pengepungan selama 3 bulan. Ban Kroasia Stefan III Frankopan mengambil bagian dalam kampanye Corvinus. Sultan Mehmed tidak segera menanggapi serangan tersebut. Ia mendirikan Sanjak Bosnia di wilayah bekas kerajaan Bosnia yang menjadi titik awal serangan Ottoman ke Kroasia. Corvinus menunjuk bangsawan Slavia Emeric Zapolya sebagai gubernur Bosnia untuk mengatur pertahanan. Pada tahun 1464, Sultan Mehmed mengumpulkan pasukan untuk merebut kembali wilayah yang hilang. Ia tiba di Bosnia pada bulan Juli dan memulai pengepungan Jace selama sebulan. Namun Garnisum menahan serangan tersebut. Corvinus memimpin serangan ke timur laut Bosnia dan sepanjang sungai Drina dan merebut Srebrenik. Gaya peperangan Ottoman. Taktik Ottoman yang biasa dilakukan adalah penggerebekan terus-menerus dan serangan besar-besaran yang biasanya dilakukan oleh kavaleri ringan tidak teratur yang disebut akinji. Tujuan dari penggerebekan ini agak mirip dengan Chevauches, adalah untuk mengintimidasi dan menurunkan mental penduduk
kelompok sipil setempat untuk menghilangkan peluang ekonomi dan melumpuhkan kehidupan ekonomi normal di daerah perbatasan yang akan melemahkan kekuatan ekonomi pertahanan musuh. Taktik ini juga dikenal sebagai perang kecil. Wilayah Kerbava dan Lika awalnya menjadi sasaran utama serangan Utsmaniyah yang secara rutin dipimpin oleh Sanjak Bey setempat atau gubernur dari provinsi setempat. Pegunungan dan hutan di Kroasia abad pertengahan memberikan perlindungan bagi kelompok penyerang Ottoman, memungkinkan mereka untuk tinggal lebih lama di wilayah Kroasia. Belakangan Kadipaten Karniola, Styria, dan Carinthia, Kabupaten Gorizia, dan wilayah yang dikuasai Venesia juga menjadi sasaran serangan ini. Di sisi lain, pasukan Eropa Kroasia dan sekutunya melakukan serangan balik terutama pada tahap pertama perang ketika mereka masih mampu menerapkan taktik serangan balik atau ofensif. Meskipun kelompok penyerang Akinji berusaha menghindari formasi militer yang bermusuhan, pasukan tersebut terkadang bentrok. Terkadang tentara lokal mencegat atau mengejar para penggerebek saat mereka kembali. Pada saat itu, kehadiran tawanan yang akan ditangkap oleh para Akinji serta barang rampasan berat yang mereka bawa pulang membuat kepulangan mereka lebih lambat, sehingga rentan terhadap serangan musuh seperti pada pertempuran Puna pada tahun 1483. Para tawanan yang ditangkap dalam penggerebekan ini biasanya dijual sebagai budak di pasar budak Ottoman. Kroasia dalam persatuan pribadi dengan Hongaria. Konfrontasi awal. Setelah jatuhnya kerajaan Bosnia abad pertengahan ke tangan Ottoman, pada tahun 1463, Raja Hongaria Matthias Corvinus mendirikan Banates di Jajce dan Srebrenik yang menjadi pusat sistem pertahanan barunya. Meskipun menghadapi kesulitan dalam koordinasi dan keuangan, sistem ini memberikan perlindungan bagi Kroasia Utara, Slavonia, dan Hongaria Selatan dari serangan Ottoman. Namun pantai Adriatik dan Kroasia Selatan masih terekspos. Benteng Knin, Klis, dan Skradin membentuk garis pertahanan utama di Kroasia, sedangkan Krupa, Bihać, Otokac, dan Senj membentuk garis belakang. Kemudian pada tahun 1469, Kapten Senj dibentuk sebagai unit militer dan administratif dalam sistem pertahanan. Pada tahun 1467, Akinji Utsmaniyah menjarah daerah sekitar Zadar dan Šibenik. Hal ini terjadi lagi pada tahun 1468 dan 1469 bersamaan dengan penggerebekan di sekitar Senj dan melintasi sungai Kupa ke Kadipaten Karniola. Serangan lain ke Kroasia Selatan ditindaklanjuti pada bulan Juni tahun 1469 ketika beberapa ribu orang ditawan. Perkebunan keluarga Frankopan dan Kurjakovic sangat terpengaruh oleh serangan Utsmaniyah ini. Kaum Frankopan juga terpukul oleh tindakan sentralitas Corvinus dan kehilangan Senj dan beberapa harta benda lainnya. Setelah penaklukan Bosnia, Ottoman juga memperluas wilayah Stepanpukcik Kosaka pada tahun 1465. Kota Mostar direbut pada tahun 1466. Di wilayah ini, Sanjak Ottoman atau salah satu provinsi Ottoman dari Herzegovina didirikan pada tahun 1470. Militer kerajaan Kroasia didasarkan pada sistem banderial yang melibatkan tentara dalam daftar gaji yang berbeda-beda per kelompok dan tentara dari raja dan bangsawan. Karena biaya pemeliharaan dan medan pegunungan Kroasia, jumlah infanteri jauh lebih banyak daripada kavaleri. Unit bangsawan, menengah, dan bawah merupakan komponen angkatan bersenjata Kroasia yang paling banyak jumlahnya. Pasukan ini tidak memiliki mobilitas karena anggota keluarga bangsawan terikat pada wilayah kekuasaan mereka yang sering tersebar, sehingga rentan terhadap serangan Akinji. Para bangsawan Kroasia mengangkat pasukan mereka atas permintaan bangsawan atau kepala daerah yang disebut Župan.
Sistem mobilisasi seperti itu lambat dan tidak mampu bereaksi tepat waktu untuk mencegah serbuan kavaleri ringan Utsmaniyah yang cepat. Meskipun serangan Akinci Utsmaniyah biasanya berhasil, pasukan Korps Kroasia dan bangsawan setempat terkadang mencegat kelompok penyerang ini dalam perjalanan kembali ke wilayah yang dikuasai Utsmaniyah. Pada tahun 1475 dan 1478, bangsawan keluarga Zrinski menyergap pasukan Utsmaniyah yang kembali dari penyerbuan dan mengalahkan mereka di lembah Una. Pada tahun 1476, demi organisasi militer yang lebih baik, kantor pemerintahan Kroasia digabungkan dengan kantor pemerintahan Slavonia yang berkontribusi pada proses integrasi politik antara Kroasia dan Slavonia. Terlepas dari semua yang disebutkan sebelumnya, bahaya Ottoman tidak menghentikan konflik internal antara bangsawan Kroasia dan Slavia yang selanjutnya melemahkan pertahanan yang efisien.